bulan ketiga, Kamus bulan keempat, Ab bulan kelima, Elul bulan keenam, Isri bulan ketujuh, bulan Etanim, Bul bulan kedelapan, bulan Makeshiwan, Kisle bulan ke-9, Bebet bulan ke-10, Shebat bulan ke-11, Adar ke-12. Nisan bulan pertama, bulan Abib, Ziu bulan kedua, bulan Iyad, Siwan bulan ketiga, Tamus bulan keempat, Ab bulan kelima, Elul bulan keenam, Isri bulan ketujuh, bulan Etanim, Bul bulan kedelapan, bulan Makeshiwan, Kisle bulan ke-9, Bebet bulan ke-10, Shebat bulan ke-11, Adar ke-12. Shalom, selamat pagi semuanya. Mari menginjil. Apa kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Sebelum masuk pada firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup dan yang bekerja sampai hari ini, kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas hari Tuhan yang Engkau berikan supaya kami dapat beribadah. Bapa, saat ini meskipun kami masih di rumah kami masing-masing, kami ingin beribadah kepadamu dengan fokus. Kami ingin menyadari firman-Mu. Bungkuslah waktu dan tempat kami beribadah. Buatlah tubuh, jiwa, roh kami hanya tertuju kepadamu. Ampuni dosa kami, sehingga di hari ini kami boleh menjadi kudus, menjadi umat perjanjian-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Amin. Hari ini judul Zimri dan Omri, raja kelima dan keenam dari kerajaan Israel Utara. Kita baca ayat pembacaannya di 1 Raja-Raja 16 ayat 15 sampai 20. Kita buka dan baca sama-sama ayat 15. Dalam tahun ke-27 zaman Asa Raja Yehuda, Zimri menjadi raja. Ia memerintah 7 hari lamanya di Tirza, sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Setelah rakyat yang berkemah itu mendengar, orang mengatakan, Zimri telah mengadakan persepakatan dan ia pun telah membunuh raja. Maka pada hari itu juga di tempat perkemahan seluruh Israel menobatkan Omri, panglima tentara, menjadi raja atas Israel. Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gibeton dan mereka mengepung Tirza. Segera sesudah Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu, sedang ia sendiri ada di dalamnya, dan ia mati. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukannya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Selebihnya dari riwayat Zimri dan persepakatan yang diadakannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Raja Zimri. Zimri adalah raja kelima di Israel Utara. Masih ingat kan lagu raja-raja Israel Utara? Yerobeam, Nadab, Baesa, Ela, Zimri. Nah, sampai situ dulu. Jadi Raja Zimri menjadi raja setelah siapa? Setelah Ela. Benar, semua bisa ingat ya firman dengan baik, puji Tuhan. Lalu, kenapa Zimri bisa jadi raja? Apakah dia anak raja? Bukan ya, dia bukan anak raja. Loh kok bisa jadi raja? Bagaimana dia bisa jadi raja kalau bukan anak raja? Dia membunuh Raja Ela, lalu menjadi raja.
Dia dinilai sebagai raja yang jahat. Dan dia juga memerintah pendek sekali. Bukan tahun, bukan bulan. Dia memerintah hanya selama 7 hari. Kalau kita lihat, arti nama Zimri memuji dengan lagu atau laguku. Di Alkitab Perjanjian Lama, kata itu sering digunakan dengan arti memuji Tuhan. Tapi dia tidak hidup memuji Tuhan, makanya hidupnya berakhir dengan tragis. Poin 1, Zimri adalah orang yang sangat egois dan kejam. Zimri itu dia adalah panglima. Dia adalah kepala pasukan. Seperti di Indonesia ada panglima TNI, dia kan kepala tentara. Nah, meskipun Zimri itu panglima, setengah pasukan kereta kuda, tapi dia tidak ikut perang. Saat Israel lawan Filistin, dia tidak ikut. Dia kemana? Dia sedang susun rencana untuk bunuh raja. Zimri adalah orang yang ingin jadi raja. Dia orang yang rakus kekuasaan. Lalu dia mulai pemberontakan dan dia membunuh Raja Elah untuk merebut takhta. Dia egois kan? Nah, kita tidak boleh jadi anak-anak yang egois. Sebaliknya, kita harus peduli dan mau berbagi, mau mendengarkan orang lain. Juga Zimri membunuh Raja Elah dan seluruh keluarganya. Kenapa? Supaya tidak ada yang bisa balas dendam kepada Zimri. Tetapi dia yang penuh semangat, dia yang penuh energi ini, dia malahan kehilangan takhta dengan sangat cepat, yaitu hanya dalam waktu 7 hari. Artinya, kalau kita semangat mempertahankan apa yang kita punya, tetapi kalau Tuhan tidak menopang kita, Tuhan tidak jaga, Tuhan tidak pegang, maka itu pun sia-sia. Hanya akan lenyap seperti uap. Mazmur 127 ayat 1. Kita coba buka dan baca Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kita lihat poin nomor 2, Zimri membakar istana raja dan bunuh diri. Zimri membakar istana raja dan bunuh diri. Loh, dia sudah jadi raja. Lalu kok mau bunuh diri? Nah, apa yang terjadi saat dia jadi raja? Orang Israel Utara kan sedang berperang melawan orang Filistin, kan? Tetapi di ibu kota Israel Utara, yaitu di Tirza, rajanya dan seluruh keluarga raja telah dibunuh oleh Zimri, dan Zimri juga sudah jadi raja. Akhirnya kabar itu terdengar sampai di tempat peperangan. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang Israel tidak mau Zimri yang jadi raja. Orang-orang Israel malah menobatkan Omri. Omri itu panglima yang satu lagi, panglima tentara. Mereka menobatkan Omri untuk menjadi raja. Mereka tidak mau Zimri, tapi mereka memilih siapa? Omri. Lalu apa yang dilakukan Omri? Dia kembali dari Gibeton, pergi ke ibu kota, yaitu di kota Tirza, lalu mengepung Tirza. Lalu karena Zimri sudah tahu dia sudah kalah, sudah dikepung, lalu apa yang dia lakukan? Dia masuk ke puri istana raja dan membakar istana itu dengan dirinya di dalam. Jadi dia bunuh diri. 1 Raja-Raja 16 ayat 18. Di 1 Raja-Raja 16 ayat 19, Alkitab menulis alasan kenapa Zimri itu mati. Yaitu karena dia jahat.
Dia hidup menurut tingkah laku Yerobeam. Dan umat Israel juga mengikuti, mengakibatkan orang Israel juga berdosa. Meskipun dia hanya memerintah 7 hari, Alkitab mengatakan dia hidup menurut tingkah laku Yerobeam. Artinya apa? Artinya sepanjang hidupnya, dia telah hidup seperti Yerobeam. Di waktu dia masih jadi pegawai, masih jadi panglima, dia juga sudah hidup seperti Yerobeam. Kalau kita lihat, Raja Zimri itu raja yang cermat kan? Saat Israel lagi perang, dia ambil kesempatan untuk jadi raja. Tapi meskipun orang atau manusia itu cermat atau bijaksana, udah susun rencana bagus-bagus, sudah siapin sesuatu dengan matang-matang, tapi itu bisa langsung gagal kalau itu untuk keserakahan. Kalau itu rencana yang tidak berhubungan dengan kehendak Allah. Lalu bagaimana orang-orang mengingat Raja Zimri? Zimri itu diingat sebagai orang yang tidak setia pada tuannya. Jadi kalau ada orang yang tidak setia pada tuannya, mereka katakan, oh itu seperti Zimri. Jadi akhirnya namanya menjadi seperti cemooh. Tidak terkenal dalam hal yang baik, tapi menjadi seperti bualan atau seperti cemooh. Tidak baik kan? Maka kita harus jadi anak-anak yang tidak egois. Kita harus jadi anak-anak yang perhatian, yang mendengarkan orang lain, dan juga kita agar nama kita juga bisa dikenal baik. Amin. Amin. Sekarang kita bahas tentang Raja Omri. Tadi kita sudah tahu bagaimana Omri bisa jadi raja kan? Dia juga bukan anak raja sebelumnya, tapi dia diangkat oleh orang Israel menjadi raja. Dan dia juga mengalahkan raja lain yang memerintah, yaitu Tibni, dan akhirnya dia jadi raja tunggal di Israel Utara. Arti nama Omri adalah menimbun atau seorang yang melayani Tuhan atau hamba Tuhan. Bagus ya? Dia memerintah selama 12 tahun dan dia dinilai sebagai raja yang sangat jahat. Beda dengan arti namanya ya. Nah, poin 1 kita lihat tentang Raja Omri. Omri membangun sebuah kota di Gunung Samaria. Kita ingat kota yang bernama Samaria? Nah, Samaria itu adalah kota yang dibangun oleh Raja Omri ini. Kita lihat di gambar, itu ada sisa-sisa kota Samaria. Nah, setelah Zimri mati, Israel Utara terbagi jadi 2 kelompok, yaitu pengikut Tibni dan pengikut Omri. Makanya kalau kita nyanyi lagu Raja-Raja Israel Utara, Yerobeam, Nadab, Baesa, Ela, Zimri, Tibni, Omri. Nah, ada Tibninya kan? Nah, tapi akhirnya Omri bisa mengalahkan Tibni, lalu dia jadi raja satu-satunya di Israel Utara. Nah, setelah itu dia beli gunung Samaria dari Semer, dan di situ dia bangun kota Samaria. Sebenarnya di antara orang-orang Israel ada aturan dari Tuhan kalau mereka nggak boleh jual beli tanah. Itu ditulis di Imamat 25 ayat 23. Tapi malahan Raja Omri ini mentang-mentang dia jadi raja, dia seenaknya gunakan kekuasaan supaya bisa paksa orang jual tanah. Dan dia mengambil gunung Samaria. Lalu Omri dia memindahkan ibu kota. Yang tadi kita sudah belajar dari Tirza, dari kota Tirza pindah ke kota yang bernama Samaria. Dia membangun benteng di situ. Kalau kita lihat, kita belajar tentang Samaria,
Di kemudian hari Samaria ini menjadi kota yang banyak berhala. Salah satunya berhala Baal dan Asyera yang didirikan oleh anaknya Omri, yaitu Raja Ahab. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Ya kan? Kita bukan fokus untuk membuat diri kita dikenal. Tetapi Tuhan yang dikenal dan Tuhan yang dimuliakan. Jadi kita tidak boleh hidup seperti Omri yang mau membuat dirinya yang dikenal. Tapi kita mau Tuhan yang dikenal. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Kita buka dan baca. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Poin 2 di bagian Raja Omri. Omri bertindak lebih jahat dari raja-raja sebelum dia. Omri bertindak lebih jahat dari raja-raja sebelum dia. 1 Raja-Raja 16 ayat 25. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Omri itu dipilih oleh orang-orang kan? Nah, jadi orang-orang Israel itu mengakui Omri bagus untuk jadi raja. Tapi Tuhan tidak mengakui dia. Alkitab menulis di mata Tuhan, dia melakukan hal yang jahat. Bahkan lebih jahat dari orang-orang sebelum dia. Jadi meskipun orang-orang mengakui Omri, tapi Tuhan tidak mengakui Omri. Selanjutnya Omri juga terkenal atas kepahlawanan. 1 Raja-Raja 16 ayat 27. Jadi kita bisa tahu kalau Omri itu jago dalam banyak hal. Bahkan kalau kita lihat di penemuan arkeologi, namanya ditulis bahkan di negara-negara yang lain. Ditulis tentang keluarga Omri. Jadi namanya terkenal sampai daerah-daerah yang jauh, bahkan keluar luar negeri. Juga dia menikahkan anaknya dengan putri Raja Sidon. Tapi kalau kita lihat, meskipun dia sudah bangun kota Samaria menjadi benteng, kemudian juga dia terkenal sampai keluar luar negeri, dia jago dalam banyak hal. Tapi kerajaan Israel Utara itu hancur di tahun 722 SM. Hanya sekitar 158 tahun setelah Omri berkuasa. Jadi ini beri pelajaran apa pada kita? Hal-hal sebat apapun, kalau dibangun dengan keinginan manusia untuk membanggakan diri, untuk kita yang terkenal, itu hanya akan hancur dalam sekejap. Nah, hanya sesuatu yang dikerjakan oleh iman yang akan tetap untuk selamanya. Misalnya di tahun kita hidup, tahun 2020, banyak orang yang sudah hidup sebelum kita kan, dan banyak juga orang yang membuat hal-hal yang hebat, tapi lama-kelamaan dilupakan. Kenapa? Karena itu tidak kekal. Tapi orang-orang yang hidup oleh iman, misalnya pekerjaan-pekerjaan iman ribuan tahun lalu, sekarang kita sedang belajar tentang hal itu. Karena itu pekerjaan yang disimpan di sorga. Kita belajar iman Bapak Abraham, Ishak, Yakub, cerita-cerita di Alkitab yang dilakukan dalam iman. Nah, itu Tuhan tulis. Dan kita yang hidup ribuan tahun setelah itu, kita belajar sekarang. Kenapa? Karena itu tetap untuk selama-lamanya. Itu kekal. Kesimpulan, Alkitab katakan kita manusia seperti uap. Yakobus 4 ayat 14. Kenapa? Kalian semua pernah lihat uap? Misalnya kita masak air lalu ada uapnya. Apakah uap itu lama?
cepat sekali hilang kan? Nah, manusia seperti uap saja. Tetapi saat kita ditopang oleh Tuhan, kita yang sementara kita bisa jadi kekal. Maka kita harus senang akan hal-hal yang kekal, yaitu firman Tuhan. Dan dalam kehidupan kita, mau makan, mau minum, mau lakukan apa yang lain-lain pun, kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Maksudnya apa? Jangan makan dan minum hanya karena lapar. Tapi kita percaya, kalau kita makan dan kita minum, kita sehat, kita bisa beribadah, kita bisa beritakan Injil, kita bisa bantu orang tua, bantu teman-teman orang sekitar. Maka kita harus makan dan minum. Jadi kita makan dan minum untuk kemuliaan Allah. Juga ketika kita belajar, bukan hanya sekedar belajar untuk pintar dan dikenal orang, tapi ketika pintar bisa mendapat nilai bagus dan orang-orang bisa lihat, oh anak Tuhan bisa dapat nilai yang bagus. Jadi Tuhan bisa dimuliakan. Dan orang-orang mau jadi cari tahu tentang Tuhan. Juga kita juga saat bisa pintar, bisa ajarin firman, kita bisa bersaksi tentang Tuhan. Dan kita bisa memuliakan Tuhan. Ibu guru berdoa kita semua bisa menyadari firman ini untuk kita masing-masing. Kita sama-sama bertobat dan bisa meminta agar Tuhan membuat kita mampu melakukan seperti yang difirmankan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu menjadi pelaku firman. Tolong jaga kesehatan kami dan keluarga kami. Tolong bantu kami dalam sekolah kami. Ingatkan kami terus tentang firman. Dan bantu agar setiap hal yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Tolong terima persembahan kami dan kuduskanlah itu. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur dengan meninggikan nama Yesus Kristus. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.